Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang sangat mengejutkan dan penuh pelajaran. Cerita tentang seorang ateis yang sombong, yang nekat melempar Al-Quran dari sebuah kapal. Tapi, siapa sangka, akibat perbuatannya itu, dirinya tiba-tiba berubah menjadi seekor ikan. Semua orang yang menyaksikan kejadian ini tentu sangat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, dan tuliskan sholawat di kolom komentar. Semoga dengan itu kita semua diberikan syafaat di hari kiamat nanti. Kalau sudah siap, mari kita mulai kisahnya. Di tengah lautan yang luas dan tenang, sebuah kapal kecil melaju perlahan menembus Samudra Biru. Di atas kapal itu, ada seorang pria yang dikenal oleh banyak orang sebagai sosok yang keras kepala dan penuh kesombongan. Pria ini tidak percaya pada Tuhan, dan dengan bangga ia menyebut dirinya ateis. Sikapnya yang sombong seringkali membuat orang-orang di sekitarnya merasa tidak nyaman, terutama karena ia sering merendahkan kepercayaan orang lain. Pria ini membawa sebuah kitab suci yang sangat dihormati oleh banyak orang, Al-Quran. Namun, bukan untuk mempelajari atau menghormatinya. Ia justru membawa kitab itu sebagai simbol tantangan terhadap keyakinan yang selama ini ia tolak. Dengan tatapan sinis dan penuh keangkuhan, ia sering mengejek orang-orang yang menunjukkan rasa hormat kepada kitab suci tersebut. Meski berada di tengah lautan yang damai, hati dan pikirannya penuh dengan kebencian dan keangkuhan. Ia yakin bahwa dirinya lebih pintar dan benar daripada semua orang yang beriman. Sikap ini membuatnya merasa tidak takut terhadap apapun, termasuk terhadap kitab suci yang ia bawa. Perjalanan di atas kapal itu pun bukan hanya sekadar pelayaran biasa, melainkan juga menjadi panggung bagi sikap sombongnya yang akan segera berhadapan dengan sebuah kejadian yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat kapal terus melaju di tengah laut yang tenang, pria ateis itu mulai menunjukkan sikap yang semakin provokatif. Dengan nada penuh kebanggaan dan tanpa rasa hormat, ia mengeluarkan Al-Quran dari tasnya. Di depan beberapa penumpang kapal yang kebetulan memperhatikan, ia mengangkat kitab itu dan berkata dengan suara lantang penuh penghinaan. Ia merendahkan isi kitab suci tersebut dan menantang keberadaan Tuhan dengan kata-kata yang tajam dan menusuk hati. Lalu, dengan gerakan yang sengaja dipertontonkan, ia melemparkan Al-Quran ke arah laut lepas. Kitab suci itu terbang melayang sejenak sebelum akhirnya jatuh dan tenggelam ke dalam gelombang laut yang berkilauan. Suara lemparan itu menggema di antara desiran ombak dan angin laut, menjadi momen yang sulit dilupakan bagi semua yang ada di kapal. Semua penumpang yang menyaksikan kejadian itu terkejut dan merasa sangat sedih. Mereka tidak hanya melihat sebuah tindakan yang tidak hormat, tetapi juga sebuah penghinaan terhadap sesuatu yang sangat suci bagi banyak orang. Wajah-wajah mereka berubah, antara takut, kecewa, dan tidak percaya atas apa yang baru saja terjadi. Namun, pria ateis itu hanya tersenyum sinis, yakin bahwa tindakannya itu tidak akan membawa konsekuensi apapun. Suasana di atas kapal mendadak menjadi sunyi dan penuh ketegangan. Beberapa orang mencoba untuk menegur, mengingatkan akan pentingnya rasa hormat terhadap kitab suci. Tetapi sang pria tetap tak bergeming. Ia merasa dirinya benar dan terus mempertahankan sikap sombongnya itu tanpa sedikit pun merasa bersalah. Setelah Al-Quran dilemparkan ke laut, suasana di atas kapal berubah menjadi hening yang tidak biasa. Angin yang tadinya bertiup sepoi-sepoi mulai berhembus kencang, menggoyangkan kapal dengan gelombang yang semakin tinggi. Langit yang semula cerah berubah menjadi kelabu, menandakan sebuah perubahan yang tak terduga sedang berlangsung. Pria ateis itu berdiri di tepi kapal, menatap ke laut dengan ekspresi puas dan penuh kemenangan. Namun, perlahan-lahan ia mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhnya. Tangannya yang semula kuat kini terasa dingin dan berat, seolah-olah bukan miliknya lagi. Ia mencoba menggerakkan jari-jarinya, tapi hanya sedikit gerakan yang berhasil. Seorang penumpang tua yang menyaksikan perubahan itu dengan wajah cemas mendekat dan berkata, "Tuan, apa yang terjadi padamu? Kamu terlihat berbeda." Pria ateis itu hanya tertawa sinis. "Aku tidak apa-apa, ini hanya hal kecil," jawabnya sambil mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Namun, tiba-tiba tubuhnya mulai bergetar hebat. Semua orang di kapal menatapnya dengan ketakutan dan heran. Tubuh pria itu perlahan berubah bentuk, kulitnya mulai mengilap dan bersisik, tangan dan kakinya mengecil, berubah menjadi sirip. Suaranya yang tadi lantang kini berubah menjadi suara aneh yang tak bisa dimengerti. Seorang wanita muda yang ketakutan berteriak, "Astagfirullah, apa yang terjadi? Ini mustahil." Pria yang berubah itu berusaha bicara,
namun yang keluar hanyalah suara gemuruh air dan desiran ombak. Ia mulai merosot dari dek kapal ke arah air. Tubuhnya kini sepenuhnya berubah menjadi seekor ikan yang berkilauan. Semua orang terdiam, mata mereka terbelalak penuh ketakutan dan kekaguman. Mereka tidak pernah menyangka akan menyaksikan sebuah mukjizat atau peringatan yang begitu nyata di depan mata mereka sendiri. Keheningan itu terasa begitu berat, seolah seluruh alam ikut menyaksikan dan menghakimi perbuatan sombong seorang manusia. Seorang pria parubaya yang bijak menggumam, "Ini bukan kebetulan, ini adalah pelajaran dan peringatan dari Yang Maha Kuasa." Kapal yang tadinya damai kini dipenuhi rasa takut dan takjub, meninggalkan semua orang dengan pertanyaan besar tentang kekuasaan dan keadilan yang tidak bisa mereka jelaskan dengan logika manusia biasa. Tubuh pria itu akhirnya sepenuhnya berubah menjadi seekor ikan besar, aneh, tidak seperti ikan pada umumnya. Kulitnya kini bersisik, matanya membelalak, dan mulutnya membuka dan menutup dengan gelisah. Tapi bukan di air ia berada, ia tergeletak di lantai kapal, menggeliat tanpa daya, tubuhnya melompat-lompat kecil seperti berusaha keras mencari udara, atau dalam hal ini, air untuk bisa bernapas. Para penumpang berhamburan menjauh, suasana berubah jadi panik, beberapa mundur dengan ketakutan, sementara yang lain hanya bisa berdiri terpaku menatap makhluk aneh itu, makhluk yang baru saja beberapa menit lalu adalah manusia seperti mereka. Ikan itu, yang dulunya adalah pria ateis yang sombong, terus menggeliat, seolah ingin berbicara, ingin menjelaskan, ingin memohon, tetapi sudah tak ada lagi kata-kata yang bisa keluar dari mulutnya, hanya gerakan lemah, nafas yang terbata, dan tatapan penuh penyesalan yang tertinggal. Lalu, dari kerumunan, seorang penumpang berkata dengan suara gemetar, "Lemparkan dia ke laut, mungkin dia bisa bertahan di sana." Awalnya tak ada yang bergerak, tapi perlahan, beberapa pria maju, saling menatap seolah meminta kepastian. Dengan hati-hati dan penuh rasa waspada, mereka mulai mendorong tubuh ikan besar itu ke arah tepi kapal. Ikan itu tidak melawan, tidak bergerak liar, ia hanya pasrah, seolah menerima takdir yang kini harus ia jalani. Ketika tubuhnya akhirnya mencapai pinggir kapal, satu dorongan terakhir membuatnya jatuh ke laut dengan bunyi cipratan air yang keras. Semua orang langsung mendekat ke pagar kapal, menatap ke arah air. Ikan itu berenang perlahan, melayang tepat di bawah permukaan, ia tidak langsung pergi. Justru ia diam sebentar, lalu memutar tubuhnya dan menatap ke arah kapal. Tatapannya kosong, penuh duka dan rasa bersalah, seolah menyadari kesalahan besar yang telah ia lakukan, namun tak bisa lagi mengubah apapun. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menyesakkan, sebelum akhirnya ikan itu berbalik dan berenang menjauh, masuk ke dalam kedalaman laut yang gelap. Ia terus berenang, hingga akhirnya menghilang dari pandangan, lenyap di telan samudra, dan kapal pun kembali sunyi. Tapi kali ini, bukan karena angin atau ombak, melainkan karena semua orang sadar, mereka baru saja menyaksikan peringatan langsung dari langit. Setelah ikan itu menghilang ke dalam lautan, suasana di atas kapal tetap sunyi. Tidak ada yang berani berbicara, semua hanya berdiri diam, tertegun, masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Angin laut yang semula mengamuk kini kembali tenang, seolah-olah badai yang tadi melintas hanya hadir untuk menyampaikan satu pesan, bahwa kesombongan di hadapan Yang Maha Kuasa tidak akan pernah berakhir baik. Seseorang akhirnya memecah keheningan, seorang pria tua dengan wajah keriput dan mata yang berair berkata pelan, "Subhanallah, aku belum pernah melihat kejadian seperti ini seumur hidupku." Beberapa orang mengangguk perlahan, yang lain mulai beristighfar, memegang dada mereka sambil membaca doa dalam hati. Di sudut kapal, seorang pemuda yang sebelumnya juga acuh pada agama kini terlihat gemetar, berlutut dan menangis. "Ya Allah, ampuni aku, jangan jadikan aku seperti dia," gumamnya lirih. Kejadian itu menyisakan jejak yang mendalam di hati semua yang melihatnya. Mereka tidak hanya kehilangan kata-kata, tapi juga merasa seolah baru saja disentakkan dari tidur panjang, dihadapkan pada kenyataan bahwa kebesaran Tuhan bukan sekadar cerita dari mimbar atau buku, tapi bisa hadir nyata kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja. Beberapa mulai berdiskusi dengan suara rendah, dia menghina Al-Quran, dan lihat apa yang terjadi. Ini bukan kebetulan, ini pembalasan yang nyata. Aku dulu tidak percaya hal-hal seperti ini, tapi sekarang, aku takut, aku benar-benar takut. Seorang ibu menggenggam tangan anaknya erat, berkata, "Nak, ingat ini seumur hidupmu, jangan pernah sombong pada agama, jangan pernah menghina kitab suci, sekalipun kita tidak mengerti, tetaplah hormati, Tuhan tidak tidur." Peristiwa itu menyebarkan pelajaran tanpa perlu ceramah panjang. Hati orang-orang di kapal berubah, ada yang merenung dalam diam, ada yang mulai menangis,
dan ada pula yang langsung mengambil air wudhu dan menunaikan salat di sudut kapal yang kecil. Semuanya menyadari bahwa mereka telah dipilih untuk menyaksikan sebuah kejadian luar biasa, dan bahwa itu bukan tanpa maksud. Hari itu, keimanan mereka tumbuh, rasa hormat terhadap Al-Quran dan ajaran Islam menguat, mereka yang tadinya jauh dari agama mulai melangkah perlahan kembali ke jalan yang benar. Hari mulai beranjak sore, matahari menggantung rendah di ufuk barat, cahayanya kemasan, menyinari permukaan laut yang kini kembali tenang. Kapal terus melaju, tapi tidak ada tawa, tidak ada suara gaduh seperti sebelumnya. Yang tersisa hanyalah keheningan dan renungan. Semua yang berada di kapal hari itu tahu, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Mereka telah menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, namun begitu nyata dan mengguncang hati. Seorang pria yang dengan sombong menantang Tuhan, menghina kitab suci, kini telah berubah menjadi seekor ikan, dan menghilang ke dasar laut. Sebuah peristiwa yang tidak hanya meninggalkan trauma, tetapi juga membawa pelajaran yang sangat dalam bagi siapapun yang menyaksikannya. Dari kejadian ini, kita belajar bahwa tidak ada tempat bagi kesombongan dalam menghadapi kebenaran. Apalagi jika kesombongan itu ditujukan kepada hal-hal yang suci, yang dimuliakan oleh jutaan manusia, dan lebih dari itu, dimuliakan oleh Allah, Tuhan semesta alam. Kitab suci bukan hanya sekadar buku, tetapi firman Tuhan yang membawa petunjuk dan cahaya bagi mereka yang mau tunduk dan percaya. Bagi mereka yang mungkin selama ini merasa jauh dari agama, angkuh dalam berpikir, atau meremehkan hal-hal yang dianggap suci oleh umat beriman, semoga kisah ini menjadi pengingat, bahwa kekuasaan Tuhan tidak pernah lemah, bahwa peringatan bisa datang dalam bentuk yang paling tidak kita duga, dan saat datangnya, tidak semua orang diberi kesempatan kedua. Dan bagi kita semua yang sedang berusaha memperbaiki diri, semoga ini menjadi penguat, bahwa jalan menuju kebaikan itu selalu terbuka, selama kita masih hidup, selama kita mau merendahkan hati dan kembali kepadanya. Sahabat semua, jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan sholawat itu, kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kisah ini agar lebih banyak yang mendapatkan pelajaran berharga. Mari kita akhiri kisah ini dengan satu doa dalam hati. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang rendah hati, yang mencintai Al-Quran, dan yang selalu Engkau jaga dari kesombongan yang menyesatkan. Amin.